Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat pagi. Oke, ini pertemuan kita selanjutnya setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari materi seni budaya dan hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk materi silakan disiapkan dulu berdoa terlebih dahulu dengan semua. Silakan dipimpin Gibran. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, sekarang kita bertemu lagi di pembelajaran seni budaya. Silakan dikeluarkan dulu buku catatannya. Sudah standby catatannya? Catatan seni budaya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam tari kreasi sesuai dengan iringan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep, teknik, dan prosedur. Oke. Ekane, masih ingat Ekane pembelajaran minggu kemarin? Oke, bisa Ekane jelaskan sedikit saja tentang pelajaran minggu lalu? Jadi kemarin kita mempelajari tentang pengertian tari, kemudian unsur utama dan unsur pendukung dalam tari, konsep-konsep tari, teknik dalam tari, dan prosedur dalam tari. Oke, bagus sekali. Kemudian di dalam pembelajaran kita itu kita kaitkan, ada kaitannya dengan kehidupan sekarang, ada kehidupan manusia ya, pembelajaran kita. Nah, di pembelajaran kita ini kita kaitkan ada caranya menciptakan tari itu menggunakan stimulus. Oke, Kaluna masih ingat stimulus apa saja yang digunakan? Ada 3 konsep. Yang pertama yaitu peniruan terhadap perilaku alam, manusia dan binatang. Yang kedua yaitu pengujian tentang cerita, dan yang ketiga itu mengacu lagu atau dialog. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum masuk materi itu tadi adalah kita menjemput ya materi yang belakang dan mengkaitkan dengan kehidupan kita kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ananda pada hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Nil. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke. Ibu buatkan di absennya terlebih dahulu. Oke. Nah, dengan pemahaman Ananda tadi dengan minggu yang lalu, materi yang minggu lalu, berarti kita sudah bisa masuk ke dalam materi selanjutnya, fungsi, teknik, bentuk, dan jenis, dan nilai estetis pada tari kreasi sesuai iringan. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita itu ada 2 untuk pertemuan kali ini, karena kita nanti akan melakukan praktek. Jadi tujuan pertama yaitu Ananda bisa menjelaskan atau bisa menggali informasi, jadi dapat merinci gerak tarian berdasarkan fungsi, bentuk, jenis, Dan nilai estetis. oke, dan nilai estetis. Kemudian poin yang keduanya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyempurnakan gerak tari berdasarkan teknik sesuai dengan iringan. Nah, jadi Ananda nanti bisa menciptakan atau
hari menjadi sebuah karya yang utuh. Paham? Paham. Oke. Next. Kayaknya ini Ananda masih bingung, masih agak loyo sedikit karena pagi ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tahu ice breaking? Tahu. Oke. Silahkan berdiri. Perintahnya adalah lakukan yang diucapkan, jangan lakukan apa yang digerakkan. Instruksinya dari Ibu. Berarti lakukan apa yang diucapkan, jangan lakukan apa yang digerakkan. Nah, sekarang ice breakingnya tahu topi saya bundar? Tahu. Topi saya bundar, topi saya bundar gitu ya? Oke. Oke. Ibu akan melihat konsentrasi. Siapa yang nanti tidak konsentrasi maju ke depan menggantikan. Kita kasih punishmentnya nanti bagi yang salah. Oke, siap? Siap. Kita mulai. Semuanya bernyanyi ya. 3, 4. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Diganti dengan lagi. Nadanya saja. 3, 4. Oke, kita ulangi lagi. Nanti ada yang garisnya ingat. Lakukan Jangan lakukan. Nah, jangan dilakukan apa yang digerakkan. Berarti kamu yang ibu yang mengucapkan. Oke? 3, 4. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bundar topi saya. Oke. Satu lagi. Tahu? Apa kepala, pundak, lutut, kaki? Oke. Oke, kita cobakan kepala, pundak, lutut, kaki. 3, 4. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, ada sambalnya. Sampai pundak, lutut, kaki, sekali aja. Oke. Satu kali lagi. Oke, lakukan yang diucapkan, jangan lakukan yang digerakkan. Oke, 3, 4. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Oke. Ada yang megang kepalanya di sini? Nah. Oke. Kaki. Oke. Kemudian pinggul. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi, tangan dulu. Oke, semuanya duduk. Oke, udah ada gaji sedikit? Oke, kita lanjutkan. Nah, amatilah materi berikut. Tolong dipahami, kapan perlu Anda catat tentang materi yang pertama ini.
Oke, ini adalah video pembelajaran tentang fungsi tari. Di sini dijelaskan yang pertama sebagai sarana upacara, yang keduanya sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga sebagai sarana pertunjukan. Oke, ini untuk tarian sarana upacara. Jenis tarian yang biasanya digunakan dalam sarana keagamaan, adapun digunakan sebagai sarana upacara adat atau ritual yang bersifat sakral. Ini seperti contohnya dari daerah mana nih tarian ini? Kalau yang ini? Jawa. Di mana? Ayo. Coba lihat hiasan kepalanya. Nih. Aceh. Palembang, Riau. Palembang. Kemudian lihat aksesorisnya nih, jarinya ini kan kayaknya panjang ya. Iya. Itu menggunakan kuku-kuku palsu. Buku yang dari situ. Yang dari sini diambil, Iya. panjang dia kan. Ini dari daerah Palembang ya. Ini namanya tarian sekapu siring. Oh. Oke, yang kedua sebagai sarana hiburan. Kemudian tarian yang digerakkan tercipta secara spontan saat berada di atas panggung yang fungsinya hanya untuk hiburan tanpa memikirkan konsep koreografi dari sebuah tarian. Ini salah satu contohnya adalah tari Tayuban dan Bajidoran. Ada pernah lihat tarian ini sebelumnya? Belum? Gibran pernah? Pernah. Tayuban. Di mana Gibran lihat? Kampungnya di mana Gibran? Oh, di Rimu. Gitu. Nah, tari Tayuban ini dia konsepnya tidak harus memikirkan koreografer atau palantai ya. Jadi secara spontan nanti dipanggillah penontonnya atau penontonnya sendiri yang mau ikut serta dalam menari. Menari bersama penarinya di atas panggung. Itu yang secara spontan. Sama halnya dengan Bajidoran ini, seperti itu juga. Bisa dikasih saweran gitu ya. Ini untuk sarana hiburan. Oke, ini untuk sebagai sarana pertunjukan. Tarian yang diciptakan melalui proses eksplorasi, improvisasi, dan komposisi. Nah, kalau bagian ini ada 3, eksplorasi, improvisasi, dan komposisi itu bagian apa ya? Minggu kemarin kita pelajari prosedur, good sekali. Nah, itu dia. Dengan koreografi yang benar-benar dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan. Nih, ada tari merak. Tahu tari merak dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, oke, betul. Jawa Barat. Dan Jawa Timur ya. Kemudian ada lagi tari keca. Tari keca berasal dari mana? Dari Bali. Nah, ini dia bentuk tarian sebagai sarana pertunjukan. Oke, bentuk tari. Tari merupakan rangkaian antara gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak terdiri atas bermacam-macam motif gerak. Jadi, dalam setiap gerak memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Oke, ada bentuk tari berdasarkan gerakannya. Ada tari representasional dan ada tarian non-representasional. Apa sih maksudnya ini? Oke, coba tolong Dewi jelaskan apa yang representasional ini. Dewi, dibacakan. Baca itu deh. Ini Dewi.
Tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas itu tari representasional. Oke, terima kasih Dewi. Tepuk tangan dulu dong untuk Dewi. Tarian yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas. Nah, berarti tarian ini menjelaskan kalau misalnya burung merak berjalan, nah dia seperti apa. Kemudian dia nanti mengembangkan sayapnya, bagaimana mengembangkan bulu-bulunya, ya. Nah, itu dia representasional, berarti menjelaskan dengan detail kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada tari non representasional. Tolong Hanifah dibacakan dong yang ini. Tari representasional itu tari yang melukiskan sesuatu dengan simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Oke, maksudnya di sini adalah tarian yang melukiskan atau melakukan gerakan secara simbolis. Simbolis, contohnya orang sedang menyapu. Menyapu itu gerakannya di mana sih kalau menyapu? Pasti gini-gini ya. Nah, dimasukkanlah gerakan menyapu itu ke dalam sebuah tarian. Ini bisa jadi seperti 1, 2, diputar lagi, 3, 4, seperti itu ya. Jadi itu secara simbolis. Atau gerakan menyisir rambut. Kalau nyisir rambut kan gini ya. Iya. Nah, karena kita melakukannya secara simbolis, berarti kita lakukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berarti kamu menyisir rambut, tapi secara simbolis dan maknawi dia. Berarti gerakannya ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Paham? Kita lanjutkan. Oke, kemudian ada jenis tari. Ada gerak wantah dan ada gerak murni. Gerak wantah ini atau gerak maknawi adalah gerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi ya, menyapu, nyisir rambut. Tuh gerakan ini dapat berupa gerak spontan, gerak akibat kebiasaan atau gerakan khusus akibat suatu pengalaman yang bersifat khas dan baru. Kemudian ada gerak murni. Tolong dibacakan kalau gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang digerak untuk mendapatkan bentuk yang indah dan tidak dimasukkan untuk menggambarkan sesuatu. Oke, berarti ini contohnya gerak-gerakan yang tidak ada maksud tertentu seperti itu ya. Kemudian yang memang murni diciptakan oleh si koreografer atau penarinya. Paham? Next. Nilai estetis dalam tari. Nah, ini yang kita bahas minggu kemarin. Ada unsur-unsur ya, dalam unsur. Apa saja itu? Oke, kemudian wiraga. Tolong dibacakan Raja. Wiraga adalah kemampuan atau kemahirian penari membawakan gerak tari sesuai dengan kualitas gerak yang diinginkan koreografer. Oke, terima kasih Raja. Kita lanjutkan. Wirama, tolong dibacakan Fajar ini. Kemampuan penari dalam mengikuti tempo musik yang dipakai sebagai iringan tari. Oke, itu untuk Wirama ya. Kemudian Wirasa, tolong siapa ya? Siapa namanya Pagan? Wirasa adalah suatu kemampuan atau kemahiran dalam menghayati makna yang dikandung dalam sebuah tari. Oke, berarti di sini adalah kemampuan menghayati. Nampak nanti dia emang benar menghayati sih, enggak sih si penarinya. Kamu bisa lihat dari apanya? Pembawaan dan ekspresinya. Kalau misalnya tarian itu semangat tapi dia cenderung, berarti dia tidak menghayati. Oke, kemudian harmonisasi yang terakhir adalah
Suatu unsur keselarasan dan keseimbangan perpaduan antara beberapa unsur dalam tari. Nah, harmonisasi ini adalah input dari semuanya, wiraga, wirasa, dan irama. Paham? Oke. Next. Oke. Itu untuk pemahaman. Sudah dicatat tadi? Sudah. Oke. Nah, itu untuk materinya. Adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu dalam pemahaman materi tadi? Anda semua? Tidak? Sudah paham berarti ya? Oke. Karena kita akan melakukan gerak tari, kamu akan lihatkan dulu video teknik gerak dasar gerak tari. Itu adalah tari Minang ya, ini tekniknya. Ini teknik yang pertama, hitung dua tangan. Jadi berat badannya berkumpul di tengah-tengah. Silakan Anda pahami ini gerakannya atau direkam di dalam memorinya. Nanti akan lakukan penggabungan gerakan dalam tarian. Hitung dua depan. Nama gerakannya sabit kain ya. Langkah silang. Ini Cynthia nama gerakannya. Gerak selanjutnya tapak Syria. Jadi gerakan tangan dan kaki, kepala semuanya selaras. Gerak selanjutnya tudung air. Seperti ada yang memegang sesuatu di atasnya ya. Makanya dinamakan dengan tudung air. Jalannya dijinjit.
Sila selanjutnya takuk pilih. Sudah melakukan takukan, kemudian dipilih, gitu ya. Nah, lapis jerami. Langkah panjang. Silang lele. Ini gerakan sangkar ya. Yang kamu lihat laki-laki biasanya naik dari kesembahan gerakannya dominan seperti ini. Oke, habis sudah terpaham atau terekam dalam konsep pikirannya gerakan tadi? Ada beberapa. Oke. Dari beberapa itu nanti Ananda akan ibu bagi per kelompok dan melakukan rangkaian gerakan yang sudah ada di video tadi. Mungkin dari beberapa tadi kamu gabungkan nantinya, kemudian dijadikan sebuah tarian yang utuh. Paham tugasnya? Nah, kemudian nanti pada saat penampilan temannya ya, Ananda akan ibu bagikan lembar penilaian. Di sini Ananda melakukan penilaian terhadap tampilan temannya. Dinilai adalah dari unsur wiraga, wirasa, dan wirama. Mengerti? Mengerti. Oke, ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1, Abdul, Afrina, Amelia, Andi, Rina, Rini, dan Azifah. Kelompok 2, Dewi, Dristi, Ekane, Fatatia, Fauzan, Fedora, dan Gebi. Kelompok 3, Gibran, Hanifah, Kaluna, Husnul, Melsa, Rifat, dan Najihah. Kelompok 4, Naswa, Pagan, Rafael, Raja, Sri, dan Titania. Ada semuanya? Ada. Oke. Kita lakukan gerakan tarian di aula. Jadi ini kelompoknya nanti sampai di aula silahkan melakukan gerak tari langsung praktek ya. Kita cobakan, ibu akan kasih waktu sekitar 20 menit cukup? Cukup 20 menit untuk melakukan latihan menggabungkan gerakan yang tadi ya. Oke. Silahkan ke aula dan ini akan ibu bagikan nanti di aula per kelompok.
Oke, bagus. Silakan lanjutkan ya. Iya. Kepalanya ikut. Ambilnya dari samping badan. Jangan di belakang. Kalau ini apa namanya? Kalau di samping badan. Itu apa namanya tuh? Samping badanmu. Nanti dulu lagi sana. Nah, ya, yang kanan diluruskan juga. Ya, ini aja. Coba bersama lagi. 8, 1, 2, Iya, iya, Thank you.
Sekarang itu. Oke, kelompok 3 udah selesai? Berapa menit lagi? 2 menit? Oke, 5 menit lagi. Siapa bawa?
3. Pertama ada Wiraga, Hanifah 40, Kaluna 20, Kusnul 40, Gibran 40, Najiha 40, Rifan 20, Melsa 40. Dari aspek wirasa, Hanifah 25, Kaluna 25, Kusnul 25, Gibran 25, Najiha 28, Rifan 20, Melsa 30. Dari aspek wirama, Hanifah 30, Kaluna 20, Kusnul 30, Gibran 30, Najiha 30, Rifat 25, Melsa 30. Jadi skor penilaian yang pertama Hanifah 95, Kaluna 65, Kusnul 95, Gibran 95, Najiha 98, Rifat 65, Melsa 100. Sekian, terima kasih. Hasil pembelajaran kita dari awal sampai tadi kita sudah melakukan praktek. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, Rafael, silakan berdiri. Kesimpulan, tari memiliki fungsi sebagai sarana upacara, hiburan, dan penyajian estetis. Bentuk tari terdiri dari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Jenis tari dibedakan menjadi 3, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Nilai estetis dibagi menjadi 3, wiraga, wirasa, dan wirama. Oke, kita
bisa dilihat di sini kesimpulannya. Materi memiliki fungsi sarana upacara, hiburan, penyajian estetis. Kemudian bentuk tari terdiri dari tunggal berpasangan kelompok. Jenis tari ada tari rakyat, klasik, dan kreasi baru. Kemudian untuk penyajian estetis sendiri dia terdiri tiga. Apa tadi? Oke, good. Berarti Ananda sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Sekian materi kita hari ini Ananda semuanya. Ibu harapkan Ananda bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penyempurnaan gerak tari. Jadi udah belajar tarian, kita sempurnakan lagi gerak tariannya menjadi tarian yang utuh. Ada musiknya, ada kostumnya. Jadi tugas Ananda selanjutnya adalah latihan di rumah dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Oke. Silakan kita akhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas atau tadi Gibran pimpin doa terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Di tempat duduk siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semuanya dan mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian materi pada hari ini. Oke, Ibu permisi ya. Ibu, makasih Ibu. Berdasarkan hasil pembelajaran kita dari awal sampai tadi kita sudah melakukan praktek. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, siapa namanya? Rafael. Oke, siapa berdiri Rafael? Kesimpulan, tari memiliki fungsi sebagai sarana upacara, hiburan, dan penyajian estetis. Bentuk tari terdiri dari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Jenis tari dibedakan menjadi tiga, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Nilai estetis dibagi menjadi tiga, wiraga, wirasa, dan irama. Oke, terima kasih banyak Rafael atas rangkuman pada hari ini. Jadi anak semua bisa dilihat di sini kesimpulannya. Materi memiliki fungsi sarana upacara, hiburan, penyajian estetis. Kemudian bentuk tari terdiri dari tunggal berpasangan kelompok. Jenis tari ada tari rakyat, klasik, dan kreasi baru. Kemudian untuk penyajian estetis sendiri dia terdiri tiga. Apa tadi? Oke, good. Berarti Ananda sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Sekian materi kita hari ini Ananda semuanya. Ibu harapkan Ananda bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penyempurnaan gerak tari. Jadi udah belajar tarian, kita sempurnakan lagi gerak tariannya menjadi tarian yang utuh. Ada musiknya, ada kostumnya. Jadi tugas Ananda selanjutnya adalah latihan di rumah dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Oke. Silakan kita akhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas atau tadi Gibran pimpin doa terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Di tempat duduk siap, gerak, bersyukur, mulai.